Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu terkait dengan kisi-kisi yang soal pada seleksi CPNS tahun 2024 ini. Oke, kita akan bahas kisi-kisi ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Namun pada video kali ini kita bahas dulu terkait dengan kisi-kisinya ya, biar Bapak Ibu tahu nih apa yang akan dipelajari nantinya. Nah, langsung saja kita kepada intinya Bapak Ibu. Di diktum pertama, seleksi kompetensi dasar SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 meliputi ada tes wawasan kebangsaan atau yang disingkat dengan TWK, tes intelijensi umum yang disingkat dengan TIU, dan tes karakteristik pribadi yang disingkat dengan TKP. Pada diktum kedua, nah di sini yang penting Bapak Ibu, di diktum kedua ini merupakan kisi-kisi nanti untuk eh, tes CPNS pada materi SKD-nya. Materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi yang A, TWK, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Pertama, yang diimplementasikan adalah nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, nanti Bapak Ibu itu yang akan diujikan di TWK. Kemudian yang kedua adalah integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian pada kisi-kisi yang ketiga terkait dengan TWK ada bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir itu adalah bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita lanjut ke kisi-kisi TIU di bagian B ya. TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal yang meliputi ada analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang B yaitu silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian yang C ada analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian untuk yang kedua pada TIU ada kemampuan numerik dibagi menjadi pertama ada berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, kemudian yang B deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka, yang C perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif, dan yang terakhir ada soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan yang terakhir yang akan diukur pada TIU ada kemampuan figural,
yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, di sini bernalar dari gambar, Bapak Ibu ya. Kemudian ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, di sini untuk melihat perbedaan pada gambar, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke, kita lanjutkan ke yang C, Bapak Ibu, pada TKP. Nah, untuk TKP, Bapak Ibu, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama, pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, jejaring kerja, yaitu dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang terakhir, yang ketiga itu sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk terdiri atas keberagaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, teknologi, informasi, dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang terakhir ada anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan kisi-kisi pada tes SKD CPNS tahun 2024 ini. Bapak Ibu, kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu mengikuti tryout yang telah kami sediakan di deskripsi ya Bapak Ibu, silahkan bisa mengikuti tryout tersebut agar persiapan Bapak Ibu itu matang untuk mengikuti tes CPNS tahun 2024 ini. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan bahas terkait dengan keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024 ini. Semoga banyak manfaatnya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.